yang kata orang-orang pembela Ba'alawi bahwa tidak ada persyaratan kitab sejaman. Ini pengarang kitab Rasail fi Ilmil Ansab, Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi adalah ahli nasab. Dia mengarang kitab Ansab Ummahatil Mukminin, nasab-nasab istri-istri Nabi semua dikarang oleh dia nih. Yang ngarang kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Dia seorang adabi, seorang ahli sastra, dia seorang sejarawan. Hari ini masih ada orangnya. Cuma orang-orang yang seperti ini susah. Saya cari alamatnya nggak ketemu. Kalau nyari alamat saya, bapak-bapak ini sangat mudah sekali. Lihat di internet, Imaduddin Usman Al-Bantani ada alamatnya. Bahkan ada Google Map-nya. Jadi kalau Ba'alawi mau ngebom itu gampang sebenarnya. Cuma kan ada doa Wali Songo yang menghalangi. Allah. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukmanhar. Tayangan adanya tanpa rekayasa. Ya, nanti kita diskusi. Takut masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak setuju, enggak apa-apa. Jangan berantem. Masing-masing aja nanti kalau nggak setuju. Seperti agama Islam datang, Kristen terus ada, ya. Waktu itu dulu Yahudi datang, Allah ngutus lagi Nabi Isa supaya pada sadar Yahudi, nggak sadar Yahudi. Nabi Isa jalan, Yahudi jalan. Nyimpang lagi nih agama Kristen nih, diturunin lagi Nabi. Setelah diturunkan Nabi Muhammad SAW, orang Kristen, orang Yahudi, hei sadar semua, enggak juga. Tapi pasti ada orang terbuka. Jadi kebenaran itu tidak mesti diikuti semua orang, tapi minimal kesalahan dan kedustaan itu ada penyeimbangnya, ada second opinion, sehingga orang-orang yang berbuat dusta pada masa lalu tidak semena-mena untuk menjajah orang-orang yang hidup di hari ini demi menaikkan privilege dan ketokohannya di tengah-tengah masyarakat berdasarkan nasab yang diakui secara tidak berdasar itu. Nah ini sudah tuh kan kitab sejaman. Wa yuwazzi'u tabaqati 'ala al-fatrati az-zamaniyati allati saghalat has-silsilah. Wa yuwassiku hadhihi tabaqati minal masadiril mu'tabarati ma amkana ila akhiri tabaqatin, sampai akhir tabaqah itu harus ada kitab-kitab yang menyebutkannya. Kemudian mata sahhatin nisbatu lil fardi aw lil jamaah, ketika sebuah nasab sudah sahih, baik nasab individu atau nasab jamaah qabilah, fa innan nasabata yaqumu bi taqwimi silsilati wa taswibil khalalit tari'i 'alaiha. Maka seorang ahli nasab itu melaksanakan takwimus silsilah. Sama enggak deh dengan apa yang ada di kitab dengan silsilah yang dia akui. Kalau ada sedikit kesalahan, oh ini namanya Al-Asadi, di dalam kitabnya namanya Ar-Rasyadi, ini diganti. Al-Asadi ini diganti menjadi Ar-Rasyadi karena dalam kitab-kitab namanya Ar-Rasyadi bukan Al-Asadi. Itu namanya takwimus silsilah bagi seorang ahli nasab. Jadi seorang ahli nasab bukan hanya menafikan dan mengisbat, tetapi juga meluruskan nama-nama yang ditulis oleh masing-masing keluarga. Ketika diserahkan pada ahli nasab untuk diteliti, ternyata namanya ada yang salah. Harusnya Ar-Rasyadi ditulis Al-Asadi. Nah ini sering terjadi. Sunan Ampel, Sunan Giri, namanya banyak. Kadang-kadang di dalam satu manuskrip ditulis dengan nama yang satu, di dalam manuskrip yang lain ditulis nama lainnya. Ahli nasab akan tahu bahwa ini satu orang, tetapi yang bukan ahli nasab akan mengira ini orang yang berbeda karena namanya berbeda. Leluhurnya Kiai Ma'ruf itu yang namanya Raden Arya Wangsakara sebagai Bupati Tangerang di zaman Kesultanan Banten, Sultan Maulana Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir dan Sultan Tirtayasa. Di Bantennya dikenal Raden Arya Wangsakara, tapi di Jogja dikenalnya Raden Arya Narantaka. Kenapa Kesultanan Jogja memanggil Raden Arya Wangsakara itu sebagai Arya Narantaka?
Karena Raden Arya Wangsakara punya nenek namanya Nyai Narantoko, orang Jogja. Orang Jogja nggak mau nyebut-nyebut yang ada nama Bantennya. Pokoknya walaupun nama kamu Wangsakara di Banten, kalau kesini nama kamu Narantoko karena nenek kamu orang Jogja namanya Narantoko. Itu ahli nasab akan tahu. Oh, ini yang disebut Narantoko di Jogja adalah Wangsakara yang ada di Banten. Itu apa namanya, geopolitik kesultanan masa lalu. Gak mau orang Banten kalah sama orang Jogja kalah sama orang Banten. Itu gengsi karena dulu negaranya beda. Kalau sekarang satu Indonesia, harus satu nusa, satu bangsa dan satu. Kalau dulu negaranya macam-macam, ada negara Banten, negara Pajajaran, negara Galuh, negara Sumedang, negara Cirebon, dan negara Mataram terbagi, Mataram Jogja, Mataram Solo, kemudian Kadipaten Pasuruan, Surabaya, masing-masing. Kadang perang kita itu. Makanya jangan mau kembali kepada masa lalu. Kita Indonesia akan selamanya Indonesia sampai anak cucu kita mengenyam keindahan Indonesia ila yaumil qiyamah. Maka presiden yang harus dipilih yang komitmen ke Indonesianya jelas. Siapa saja? Siapa kiai? Rahasia. Nggak boleh kan? Takut ada Bawaslu. Tapi saya udah tahu ini orang-orang ini, kelihatan dari mukanya ini. Daripada orang lain mendingan gubernur sendiri katanya. Jabatan. Tuh, ada yang enje, ada yang diem aja. Yang dia mudah dikasih ini minyak goreng sama susu ya, susu sembako. Saya lihat itu di internet bawa truk, berapa truk katanya untuk Wonogiri gitu. Luar biasa. Ketika nih sebentar lagi, madamat sahihatan ghaira makdzubah, kalau setelah kita meneliti nasab itu nasabnya memang nasab sahih, maka akan dapat terverifikasi dan terkonfirmasi dari kitab-kitab nasab itu. Oh, ini ada di kitabnya, ini bener bapaknya namanya Ahmad, oh ada tuh disebut dalam kitab ini. Bapaknya Ahmad namanya Isa, oh ada di dalam kitab yang lebih tua. Isa nama ayahnya Muhammad, oh ada di kitab yang lebih tua lagi. Muhammad punya ayah namanya Ali Al-Uraidi, dalam kitab yang lebih tua lagi, oh ada. Setiap masa ada kitab yang sudah ditulis untuk keluarga Nabi. Ya aja keluarga kita mah 4 nama aja udah hebat kita hafal, betul nggak? Apalagi orang Jawa yang turunan raja aja banyak yang nggak hafal, apalagi kita yang bukan turunan raja. Tapi kalau orang Arab, jangankan keluarga Rasulullah, orang Arab biasa dia hafal sampai ke Adnan, dia hafal sampai ke Yakton, dia hafal sampai ke Himyar, silsilahnya binanu sampai 100. Tapi kalau kita orang Jawa itu banyaknya hanya keluarga raja yang mau jadi raja yang nulis itu. Kenapa dia penting nulis? Warisan. Betul apa tidak? Takut ada yang minta warisannya, maka ditulis silsilah raja itu. Nah, kalau kita mau warisin utang apa? Nggak ada perlu. Karena apa? Agama Islam sesuai dengan adat budaya orang Jawa. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwallah. Tidak ada orang Arab lebih mulia dari orang Indonesia, orang ajam, kecuali dengan takwanya. Siapa orang yang bertakwa, dia yang harus dimuliakan. Siapa orang berilmu, dialah orang yang mulia. Bukan karena dia turunan raja akhirnya dia minta privilege di tanah Indonesia ini, nggak bisa. Bukan karena dia turunan nabi akhirnya ngambil pajak sama kiai-kiai. Katanya ente ini kiai jadi kiai banyak duitnya, itu gara-gara enjit aneh. Bayar zakat sekarang, bayar pajaknya. Jadi dia mengut pajak katanya.
Gara-gara para kiai itu jadi kiai kemudian banyak rezekinya gara-gara mengajarkan ilmunya enjid aneh itu. Dan ini naudzubillah summa naudzubillah min dzalik tidak dilakukan oleh keturunan Nabi yang asli. Tidak ada keturunan Nabi yang asli yang berpikiran seperti itu, menganggap bahwa dia merasa berhak untuk dimuliakan hanya karena dia keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad yang asli tidak akan seperti itu. Apalagi ada orang yang tidak percaya dengan nasabnya. Kamu keturunan Nabi Muhammad? Iya. Nggak percaya orang seperti keturunan Nabi. Orang yang keturunan Nabi asli nggak bakal marah. Yang asli pasti nggak bakal marah. Iya ngapain? Saya anak siapa kamu? Samlawi bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi? Ya biarin. Ya enggak. Ya kamu percaya nggak percaya saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi, betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Tapi kalau orang Wonogiri juga di pojok-pojok, saya belum yakin juga sama Kiai Imad itu. Enggak apa-apa. Dan kita jangan marah dan jangan sampai menyalahkan orang yang belum percaya kepada penemuan ini, kesimpulan ini. Jangan kita menganggap dia ini adalah orang lain. Tetap, karena nilai kesadaran frekuensinya berbeda sesuai dengan keadaan jiwanya. Kita tidak bisa kita serta-merta menyalahkan orang yang dia sejak kecil diingu oleh seorang Habib, ngaji pada seorang Habib, Habibnya kebetulan baik, nggak pernah berbuat salah. Kemudian hari ini kita mengatakan Habib itu bukan turunan Nabi, kemudian dia marah pada kita, kitanya balas marah. Jangan. Karena apa yang dia ketahui, orang Habibnya itu baik. Kan Habib itu walaupun nasabnya palsu, nggak mesti orangnya semua jahat, enggak, pasti ada yang baik. Manusia itu semuanya punya kecenderungan kebaikan dan keburukan yang sama, anak siapapun dia. Dan potensi seseorang anak Adam untuk menjadi orang besar dalam kehidupannya, anak siapapun, keturunan siapapun sama. Buktinya turunan Nabi juga banyak yang mabok. Orang ngaku turunan Nabi tapi mabok, ngakunya turunan Nabi mabok, katanya harus dikasih beras, katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak, tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadhu, bijaksana, sopan, jujur, ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri.
Kalau dia dagang bakso ada yang utang, senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin sama dia. Ini akhlak orang Jawa itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah, orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga nggak boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan, pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadhu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Kita harus berakhlak, tapi bukan berarti kita mau direndahkan.